Sumber dan pemecahan masalah dalam teknologi pendidikan. Mendeskripsikan pendekatan kawasan teknologi pendidikan menurut Shields and Ritchie. Menurut Shields and Ritchie, pendekatan kawasan teknologi pendidikan merujuk pada pendekatan yang melibatkan teknologi dalam keseluruhan proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pengawasan. Pendekatan ini mengacu pada bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembelajaran dan meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Pendekatan kawasan teknologi pendidikan menekankan pentingnya mengintegrasikan teknologi dalam setiap aspek pembelajaran, termasuk strategi pengajaran, kurikulum, penilaian, dan manajemen kelas. Dengan pendekatan ini, teknologi dianggap sebagai alat yang dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, inovatif, dan adaptif. Shields and Ritchie juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara para pendidik, ahli teknologi, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan dan menerapkan teknologi dalam konteks pendidikan. Dengan kolaborasi yang baik, para pihak dapat bekerja sama untuk merancang solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan memberikan dampak positif bagi proses pembelajaran. Pendekatan kawasan teknologi pendidikan ini menekankan pada konsep bahwa teknologi harus diintegrasikan secara holistik dan strategis dalam pendidikan, bukan hanya sebagai tambahan atau pelengkap saja. Dengan demikian, pendekatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses terhadap pendidikan, dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan dalam era digital pada saat ini. Yang selanjutnya yaitu menganalisis sumber dan pemecahan masalah dalam teknologi pendidikan. Sumber masalah dalam teknologi pendidikan dapat berasal dari beberapa faktor, antara lain yaitu 1. Kurangnya investasi dan anggaran untuk mengembangkan teknologi pendidikan yang dapat menghambat pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua yaitu ketidakmampuan atau ketidaksiapan para pendidik dalam penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, baik karena kurangnya pelatih dan pemahaman mengenai teknologi maupun resistasi terhadap perubahan dalam metode pengajaran tradisional. Yang ketiga yaitu keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas teknologi seperti koneksi internet yang tidak stabil atau lambat, kurangnya perangkat yang memadai, serta ketidakmampuan untuk memperbarui perangkat teknologi secara teratur. Yang keempat yaitu masalah keamanan data dan privasi yang menjadi perhatian utama dalam penggunaan teknologi pendidikan, terutama dalam hal perlindungan data pribadi serta didik dan staf pendidikan. Untuk mengatasi masalah dalam teknologi pendidikan, beberapa langkah pemecahan dapat dilakukan seperti ini. Yang pertama yaitu mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan teknologi pendidikan, termasuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlakukan sehari-hari, serta menyediakan pelatihan bagi para pendidik dan staf pendidik. Yang kedua yaitu melakukan pelatihan dan pembinaan secara berkala bagi para peserta didik dan pendidik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu meningkatkan infrastruktur teknologi pendidikan seperti meningkatkan akses internet yang stabil dan cepat, menyediakan perangkat yang memadai, serta merencanakan pemeliharaan dan perbaikan perangkat secara teratur. Yang keempat yaitu menerapkan kebijakan keamanan data dan privasi yang ketat, serta memberikan praktik kepada para pemangku kepentingan tentang kepentingan menjadi kerahasiaan data dan informasi pribadi. Dengan mengatasi sumber masalah dan menerapkan langkah-langkah pemecahan yang tepat, diharapkan teknologi pendidikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi para peserta didik nantinya. Sekian pembelajaran ini, semoga materi-materi yang dipaparkan bisa bermanfaat. Terima kasih.